Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillahi wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhiri wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atsu insyaallah minal aminin alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin amin. Al-Fatihah ila hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyyatin salihah jami'an nafi'ah. Summa al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa kulli sahabati ajma'in wa jami'il khulafa'ir rasyidin wa jami' awliya wa salihin wa syuhada wal amilin wal musannifin wa mukhlasin. Summa al-Fatihah ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ustadina wa liman ahsana ilaina anna Allah yataghashana wa yataghashahum bir rahmati wal maghfirah wa anna Allah yu'di darajatihim bil jannah wa yanfa'una ya Allah bi asrarihim wa bi barakatihim wa bi barakati ulumihim fid din wa dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana lana wa liwalidina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin.
Bacaan kita hadis ke-531 halaman 67. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu ankum rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair. Allahumma astur uyuba muallimi anna wa la tadhhab barakatihim anna ya arhamar rahimin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haqqu kabiril ikhwati ala sagirihim ka haqqil walidi ala waladihi. Rawahul Baihaqi. Telah bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, haknya orang anak kabiril ikhwati, saudara yang paling tua dalam keluarga, ala sagirihim, atas yang kecil-kecil dari mereka, artinya anak yang paling tua, maksudnya kayak gitu. Kahakil walidi ala waladihi, seperti haknya seorang tua kepada anak-anaknya. Jadi anak yang paling tua itu menggantikan peran orang tuanya, mengayomi, menyayangi dan memberikan pendidikan kepada mereka, bukan minter-minterin. Oh, kan yang paling tua yang paling banyak, katanya begitu. Yang paling tua itu haknya terhadap adik-adik itu seperti haknya orang tua, artinya mendidik, menyayangi, mengayomi. Itu yang paling tua, model begitu. Jangan galak sama adik sendiri, bahaya sama orang lain, itu keliru. Bahkan dalam banyak kasus, berapa banyak orang-orang yang bercerita bahwasanya kakaknya mau menang sendiri, abangnya mau menang sendiri lantaran katanya dia yang paling gede dalam hal waris misalnya. Itu salah. Bagus-bagus dia mengayomi adik-adiknya. Jangan sampai dia serakah terhadap adik-adiknya. Begitu kata Nabi. Haqqu kabiril ikhwati, haknya yang paling tua dari persaudaraan ala sagirihim, atas yang kecil-kecil dari mereka, adik-adiknya. Kahakil walidi, seperti haknya seorang tua ala waladihi, atas anaknya. Gitu. Rawahul Baihaqi, riwayat Imam Baihaqi. Hadis ke-532. Hakul waladi ala walidihi, hak anak terhadap kedua orang tuanya. Berarti kalau hak anak terhadap kedua orang tuanya, berarti kewajiban orang tua terhadap anaknya. Ingat-ingat deh. Yang pertama, an yuhsina ismahu, bikin bagus namanya. Bagusin namanya, jangan asal-asalan. Asma'ukum du'a'ukum, nama-nama kalian itu adalah doa-doa kalian. Jangan sama kayak orang barat, apalah artinya sebuah nama. Jangan. Nanti kita di yaumil qiyamah dipanggil berdasarkan nama kita. Ya. Dan juga jangan dibiasain kita manggil poyokan. Poyokan yang enggak bagus. Ya. Poyokan yang enggak bagus. Kadang juga saya masih manggil dengan sebutan poyokan yang biasa dipanggil di masyarakat. Lukman Hakim. Wih, geng, pokoknya lu geng. Nah gitu. Dibiasain panggil nama ya sesuai. Jangan dengan poyokan. Ya. Jangan dengan poyokan yang tidak bagus. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman, kata Quran bilang begitu. Betapa buruk panggilan itu setelah dia beriman gitu. Jangan panggil-panggil yang begitu-begitu. Tuh, tugas yang pertama adalah bikin bagus namanya. Kalau punya duit bikinin akikah. Kalau punya duit. Kalau nggak punya duit jangan ngutang-ngutang, jangan. Akikah itu sunnah buat seorang anak yang lahir pada usia lahir itu 1 hari sampai 40 hari. Kalau sudah lewat 40 hari kagak sunnah lagi itu.
tapi masih boleh dikerjain. Saya, saudara-saudara saya nggak ada yang diakekahin sama mama bapak kita, nggak ada. Yang duitnya kagak, kira apa? Duit si bapaknya, bukan duit bininya. Jadi kalau bini kita yang lahirin, kita punya duit, kita bikinin akikah. Kita nggak punya duit, bini kita yang punya duit, pinjam dulu sama bini kita. Wah, pinjam duit dulu, mau beli kambing. Nah, itu caranya. Tuh, akikah sudah mulai kurang. Terus apa namanya, kebiasaan orang-orang tua dulu tahnik itu udah mulai hilang. Tafaulan itu udah mulai hilang terhadap anak. Akikah satu paketnya, akikah, tafaulan, sama tahnik. Nah, satu paket tuh. Kenapa orang-orang sekarang enakan mesen ketimbang repot? Buat akikah mesen rumah akikah ya, banyak lagi sekarang yang memfasilitasi itu. Benar bagusnya kita masak sendiri, akikah, tapaulan, sama tahnik. Tapaulan itu apa? Kita masak sendiri, motong sendiri, terus kita apa namanya? Kita semur, dimanisin, bukan di apa namanya itu? Di apa itu? Digulai. Nah itu maksudnya dimanisin itu tapaulan sebutannya. Supaya itu anak tumbuh kembangnya manis, punya akhlak yang manis. Ya karena generasinya generasi gule, jadi banyakkan anak. Dari rumah akikah orang ada garamnya lagi, antah banget. Saya begitu kalau nyuruh murid saya begitu kalau mau akikah, walaupun di rumah akikah bilang di sana semur aja. Tapaulan yang pertama disemur. Tapaulan yang kedua apa? Kalau dia masak sendiri pas matangnya itu dicejelin dulu sama si bayi. Gitu, kecapnya dilewekin, dicolekin ke lidahnya. Itu udah mulai nggak ada, udah mulai hilang. Padahal itu kerjaan ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu, di mana itu keterangannya ada di dalam kitab Bushrul Karim Musarah daripada Al-Muqaddimah Hadrami. Itu ada keterangan dari Bushrul Karim dari Habib yang dari Yaman memberikan keterangan-keterangan orang-orang ulama salaf itu memiliki kebiasaan seperti itu. Sekarang orang nggak mau repot Pak Ustadz. Ya udah kalau usah akikah. Berapa lamanya sih motong, beset, masak. Yang repot apa? Perentelannya. Ya, perentelannya yang repot. Maka kalau kemarin waktu itu kita udah nggak disemur, besok cucu-cucu kita dah ajarin anak kita supaya bikin akikah di semur gitu, biar nanti punya cucu baik, akhlaknya baik, manis gitu kan. Ya, orang dulu mon kagak ada yang dengak dipanggil manis, kita lihat gitu. Sekarang udah tinggal. Makanya gule pedes, pedes enak, digule enak, bukan masalah enak, tapaulannya jadi tuh anak pedes. Begitu ceritanya. Yang kedua, setelah tapaulan ada tahnik namanya. Setelah bikin akikah, bikin acara syukuran, tahnik dah, kita siapin madu, kita siapin kurma ajwa yang lembutan. Kurma yang lain boleh Ustaz? Boleh, yang mana aja. Yang bagus sih madu, karena madu kan cair ya, gampang diembut sama bayi gitu. Gitu. Kalau bagus juga sih kurma yang lembut diembutin. Cari orang yang paling soleh di kampung itu, suruh papagin, suruh kasih bayinya. Gak akan ngelawan kok, bayinya gak akan ngelawan. Kalau akikah udah gedean dikit susah ditahnik.
Anak sekarang ditarik, dilepehin, jorok. Jorok. Ya, makanya kalau anak-anak yang kecil itu yang belum paham ditahniknya enak, dia kagak ngelawan. Itu kalau udah rada gedean bikin akekah, habis itu ditahnik. Buset. Anak sekarang lihat begitu jorok amat sih. Gitu tuh. Tuh begitu. Paham ya? Nah begitu. Proses an yuhsina ismahu itu bererot itu dari mulai bikin nama yang bagus, dari mulai bikin nama yang bagus itu prosesnya kan akekah ya. Bikin nama, kalau orang tua dulu kita bilang gitu, Mbak mau kemana Pak? Ah, itu ada orang bikin nama gitu tuh. Ya, jarang orang nyebut ada akekah, jarang. Orang tua kita bilangnya bikin nama, oh gitu. Orang tua dulu kita bilang kong itu begitu sering tuh. Diundang mau mana kong? Mau mana Pak? Oh no, ada orang bikin nama, bikin nama. Nah, itu bahasa itu udah mulai hilang. Itu yang pertama. Hak seorang anak terhadap emak bapaknya an yuhsina ismahu, bikin bagus namanya. Yang kedua wa adabahu, bikin bagus adabnya, akhlaknya. Diajarin, dicontohin. Dulu zaman Umar bin Khattab jadi khalifah ada dua kasus. Ada dua kasus yang mengenai seorang tua itu tidak, kan saya itu bilang, tidak hanya anak durhaka terhadap orang tua, tidak anak doang. Orang tua juga bisa durhaka sama anak. Jadi ini ceritanya ada di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Kasus pertama. Ada seorang tua mengadukan perkara ini kepada Khalifah, ya Amirul Mukminin, saya punya anak dablek banget. Emang apa? Kita salah dikit main sabut aja tuh anak. Panggil anaknya sama Khalifah Umar bin Khattab, sini. Kenapa kamu selalu mencambuk bapakmu? Ya saya tahunya tiap pagi habis bangun tidur suruh sarapan, terus suruh giring kebo. Tiap hari begitu sampai sore. Silakan. Tiap hari setelah bangun tidur, habis sarapan langsung ke sawah, suruh pegang pecut sama giring kebo, bajak sawah. Tiap hari begitu. Enggak ada yang diajarin yang lain, enggak ada. Ya saya bisanya itu doang, giring sama pecut. Termasuk bapak saya giring sama saya pecut. Apakah itu salah wahai Amirul? Enggak. Akhirnya Amirul kagak jawab tuh anak. Apakah setelah anaknya bilang, apakah itu menjadi salah? Langsung Umar balik ke badan kepada bapaknya. Betul begitu? Iya wahai Amirul. Ya itu salah kamu berarti. Ini yang disebut pertama, orang tua durhaka terhadap anak. Tidak mengajarkan apapun, hanya selain membajak dan menggiring. Menggiring dan membajak. Pantas kamu sama kayak kebo, digiring sama dicambuk untuk membajak. Ya anaknya model bisanya begitu doang. Nggak diajarin sholat, nggak diajarin ngaji. Nggak bisa sholat, nggak bisa ngaji, taruh di TPA. Itu bagian dari mengajarkan adab. Oh, gitu. Kasus yang kedua, orang tua diudak-udak sama anaknya, mau dibagel pakai balok. Dilari ngibrit, kenapa? Dikejar sama anaknya, pengen dibagel palanya. Anaknya bawa balok. Tolong, stop. Ngapain ini, ada apa ini? Lihat tuh anak saya durhaka, kata bapaknya begitu. Dasar anak kurang ajar, durhaka itu. Memang kenapa? Itu saya mau dibagel tuh, lihat dibawa balok gede banget itu. Dipisahin sama Umar bin Khattab. Sini mas. Kenapa ini? Wahai Amirul Mukminin, anaknya ngomong.
Apakah hanya ada anak durhaka terhadap orang tua? Apakah tidak ada orang tua durhaka terhadap anak? Bisa. Lantas emang apa yang terjadi terhadap dirimu sampai engkau seperti ini? Bagaimana tidak saya mau marah terhadap bapak saya? Islam mengajarkan supaya mencarikan seorang ibu yang baik hatinya, yang menjaga auratnya, yang menjaga kehormatannya. Bapak saya selepas ibu saya meninggal, dia malah nikahin pelacur. Saban malam tuh aurat kemablak kemana-mana. Begitu yang pertama. Yang kedua, bukankah Islam mengajarkan kepada kita untuk memberikan nama yang bagus? Bapak saya ngasih nama asal-asalan. Oh, asal-asalan. Saya lupa istilah bahasa Arabnya. Kasih nama kelihatannya keren tapi artinya kacau. Nah itu kalau di bahasa Arab ini cakep itu, cuman artinya jelek gitu. Kalau arti bahasa Indonesianya itu kemaluan kampret, kemaluan kalong. Kalau mohon maaf bahasa kasarnya peler kalong gitu. Nah itu kasih nama begitu tuh, maluan, nama bahasa Arab itu. Jangan mentang-mentang bahasa Arab jadi nama. Khawatir kagak ngerti, main nomornya Quran Al-Kafirun. Kasih nama Al-Kafirun. Yang penting keren. Ya kan? Jabaniyah aja, Jabaniyah. Ya Allah, dia nggak paham yang penting bahasa Arab. Mari kita ya Allah, sebagus-bagus nama dikasih nama Muhammad atau Abdullah. Itu yang kedua, diajarin adabnya. Yang ketiga, wa an yu'allimahul kitabata, ngajarin nulis. Ngajarin nulis. Udah bisa baca Quran, ada pecakep dunia, ajarin dunia. Sekolah ini yang orang salah kaprah. Ada kemarin istri saya cerita, ada kalau ada satu orang murid TK, dia nggak mau berenang. Apa kata mamanya? Emang alasan mamanya apa? Saya nanya misalnya, kata ibunya, renang mah kagak ditanyain di akhirat. Betul sih. Itu tapi program sekolah. Nah, saya bilang mungkin kadang-kadang orang kalau ngaji dalam mengkaji Islam itu, kalau orang-orang yang picik modelnya kayak gitu, nggak bisa ngembangin dirinya. Padahal Quran bilang apa? Wabtaghi fi ma ataqallaha darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Quran bilang begitu tuh. Wabtaghi fi ma ataqallaha darul akhirah. Wabtaghi, bersungguh-sungguhlah kalian dalam mencari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan dilupain juga bagianmu di dunia. Jangan pernah punya pikiran nggak apa-apa sengsara di dunia, yang penting akhirat. Bego namanya. Tuh Nabi bilang begini nih, wa an yu'allimahul kitaba, ajarin anakmu nulis. Nanti dia jadi bodoh kalau nggak diajarin. Yang penting agama. Keren sih, tapi kesian nanti hidup di dunianya belangsak. Harus seimbang. Makanya kalau anak-anak muda saya bilang nyari duit yang banyak, jangan lupa ibadah. Nah kalau udah ada tuaan, duit banyak, enak ibadah, nggak puyang, nggak ngutang. Kan enak begitu ya. Itu sembahyang enakan punya utang apa nggak punya utang? Nah gitu kira-kira. Kita enakan sembahyang punya duit apa nggak punya duit? Husuan mana kira-kira? Terbukti dengan Allah bilang mengajarkan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
benar. Ya Allah, berikanlah kami hidup di dunia yang enak. Kan Allah yang ngajarin. Di akhirat enak, ya. Apa itu istilah orang-orang apa? Kecil disayang, gede apa? Mati masuk surga apa itu? Dari zaman-zaman saya sekolah itu ada kecil dimanja. Besar poya-poya, mati masuk. Iya gitu. Kalau bisa begitu keren banget itu. Tapi kan nggak mungkin, semua butuh usaha. Bahagia dunia dengan cara dunia. Selalu saya sampaikan, pengen punya duit, ya kita kerjalah. Pengen bahagia dunia, cara dunia lah. Ya, cara dunia. Pengen punya duit, nangkap duit Soekarno di bawah gunung, ya dapet. Jangan. Pengen punya duit, narik pusaka, mau jual pusaka, nggak bisa. Dagang, enak baru. Walaupun dikit, yang penting menghasilkan, sabar. Itu. Tuh, anak kudu diajarin nulis. Wasibahata, ajarin berenang. Sibahah itu berenang. Padahal ada hadisnya, suruh berenang. Ya. Warrimayah, ngajarin manah. Dalam hal ini kalau kita sekarang mah, kalau nggak bisa megang senjata, pegang pulpen senjatanya. Wow, sekarang lebih hebatan megang pulpen ketimbang pegang pistol. Yo, pistol nembak orang satu, kalau pulpen sekampung bisa mati gara-gara pulpen. Mau udah pintar. Senjata rimaya. Boleh kita artikan secara harfiah, boleh kita artikan secara maknawiyah. Kan nggak mungkin semuanya kita belajar. Mana, nggak mungkin. Mana wajib, mana sesuai Nabi, ribet. Nggak ada yang megang pulpen. Hidup bersinergi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi bos, ada yang di luar, ada yang di belakang meja. Tuh, kayak tentara ya Patri ya, kayak model Patri, ada di belakang meja. Prajurit adanya di lapangan, masing-masing. Senjatanya Patri, pulpen. Nggak ada tentara, senjata. Gitu, masing-masing. Tuh dia tuh. Nah, yang penting yang ini nih, wa an la yarzuqahu illa thayyiban. Tidaklah orang tuanya memberikan rezeki kepada itu anak illa thayyiban, kecuali yang halal lagi baik. Kalau udah sampai makam kata-kata thayyiban, itu implisit termasuk dalamnya halalan thayyiban. Kalau udah thayyiban itu sudah melewati garis halal. Maka jangan pernah ngasih, paham gak maksud thayyiban? Kalau kenapa kalimatnya wa an la yarzuqahu illa thayyiban, bukan wa an la yarzuqahu illa halalan. Nah kalau halalan masih ada kemungkinan yang dikasih ke anaknya itu halal, tapi kagak ada gizinya. Tempe mulu tempe. Itu perbedaannya dengan thayyiban. Kalau halalan, mananya halalan. Kalau thayyiban, halalan thayyiban. Paham nih? Jadi jangan kita memberikan anak kita rezeki yang cuman halal doang, tapi thayyiban. Halal dan juga baik, bergizi. Tiap hari makan tempe. Ya Allah. Jangan ngomongin orang dulu. Orang dulu memang duitnya kagak, singkong. Kalau sekarang orang tua kita rata-rata udah pada kerja, jangan tempe tahu. Kasih yang bergizi sekali-sekali. Ayam sampai bosan sekarang.
Yang bergizi sekarang susah nyarinya ya. Apa nungguin bantuan dari pemerintah? MBG ya, MBG. Makanan bergizi gratis. Musola dapat ya musola? Kan dekat tuh dapurnya di samping rumah saya. Begitu katanya. MBG, makanan bergizi gratis. Ya gitu ya betul ya. Yang mau ngelamar jadi koki silakan. Ya Allah. Tuh, wa an la yarzuqahu illa thayyiban, janganlah dia memberikan rezeki kepada anaknya illa thayyiban, kecuali yang halal dan thayyiban. Kalau nggak punya duit lain cerita, itu kalau kita punya duit kasih, senengin anak kita itu. Maka anak itu paling berhak dari antara emak bapaknya, maka anak itu paling berhak terhadap bapaknya. Secapek apapun ketika anak itu, aduh kemarin saya juga Allah garib. Lagi pulang, pas pulang dari sekolah capek lagi secapek-capeknya. Anak saya si Ilmi minta main, dasar mana apa? Astagfirullahaladzim. Kita langsung istighfar itu, ingetan nama kalimat itu. Anak itu lebih berhak terhadap bapaknya. Maka anak itu lebih berhak kepada bapaknya ketimbang bininya. Jadi selalu kita kalahin bini, dengerin anak. Maka dengerin anak kita ngomong, jangan dicuekin. Kenapa? Seorang anak apabila ngomong sama bapak emaknya, itu dia ngomongnya dengan serius. Ya, anak kalau udah ngomong sama bapaknya, oh, dia bercerita. Dia ngomong pasti serius itu. Enggak beda kalau orang yang dewasa ngomong sama orang dewasa. Ada bercandanya. Kalau anak kalau ngomong sama bapak serius. Nah kalau kita meleng dikit, anak saya gitu, misalnya kita lagi meleng dikit diajak ngomong. Tapi emang gak dengerin aku, gitu kan. Gitu dia protes. Ketika istri ngomong, anak ngomong, bini kita stop. Anak lu lagi ngomong. Saya begitu orang. Kenapa? Kalau anak udah ngomong terus kita kagak dengerin, dia mau ngomong itu lagi, udah gak inget, lupa. Karena yang dia lihat, dia ekspresiin gitu. Gitu. Maka parenting dalam Islam itu udah lengkap sebenarnya. Tinggal bagaimana cara mengaplikasikan. Nah ini yang orang banyak gak tahu. Banyak kan ngelihatnya dari barat semua. Jadi kata Imam, yang paling banyak itu, apalagi kalau kita ngelihat Ihya Ulumuddin, tata cara mendidik anak ada Tarbiyatul Wildan gitu. Terus dari Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah itu banyak. Tuh yang selanjutnya adalah wa an yuzawwijahu idza adraka, menikahkan anak apabila sudah adraka, udah punya jodohnya. Orang tua nggak boleh maksain jodoh. Boleh ngasih rambu-rambu, tapi maksain nggak boleh. Kewajiban kita sampai dia menikah. Nanti dibalik setelah dia nikah, kewajiban dia terhadap diri kita. Maka orang tua, saya sarankan jangan banyak berpartisipasi terhadap kehidupan rumah tangga anaknya. Biarin dia urus sendiri. Jangan sering ngasih masukan boleh, maksain nggak boleh. Kalau dia sudah berumah tangga, kalau bisa saranin jangan deket-deket sama orang tua. Biar dia rasain berumah tangga dulu. Mulai dari beli garpu sama sendok dulu, beli piring, sepiring berdua. Ajarin begitu biar dia proses. Kan jadi kangen tuh sama orang tua tuh. Tambah sayang dia sama kita. Oh, dulu emak bapak gua begini ya. Oh. Tapi kalau udah difasilitasin, Masya Allah, dari awal difasilitasin serba ada. Dia kagak mikir susahnya kita nyari duit tempo dulu. Ya kan? Coba dah pikir dah.
Kalau anak kita udah menikah, suruh pisah sama kita. Biarin dia mandiri, biar dia susah. Biar dia mikir, emang gampang berumah tangga? Susah. Bukan kita lepas-lepas banget, kagak. Sambil kita pantau bagaimana keadaan kita berumah tangga. Kalau sekarang kan fasilitas semua. Gitu kira-kira. Tuh. Rawahul Hakim. Sampai sini ada pertanyaan? Aman? Aman ya? Akikah aman, akikah? Aman ya? Ya Allah. Banyak sekarang. Kalau bisa beli kambingnya. Kemarin ponakan saya beli kambing. Akikah ponakan dari istri sih. Akikah itu salah. Iya. Lagi-lagi saya bilang kalau kita beli di rumah akikah, cari yang bisa milih kambing hidupnya. Pan kalau akikah sama korban syaratnya sama. Kalau kambing Jawa minimal 2 tahun atau sudah kupak. Saya lihat kebanyakan rumah akikah anak kambing. 2013, nih dengerin. 2013 selalu saya ulang-ulang. Ini kenapa? Karena ini logika yang harus kita terima dengan akal. 2013 saya beli kambing hidup itu per ekor itu yang sudah beneran kupak. Harga hidupnya 2,5 juta. 2013. Itu masih hidup, belum diapa-apain. Singkat cerita bawa ke encang saya, almarhum Encang Haji Yasin di Kemandoran Kong, potongin buat akikah anak gua pertama. Dia betot mulutnya. Tuh kambing 2013 harga 2,5 juta, sepinggang saya apa tingginya gede. Gede, beneran gede. Tinggi gede. Bawa kencang, singkat cerita. Dibengkek mulutnya sama dia. Ya, yang begini mana kambing? Kata dia begitu. Mau gue potongin, tapi kagak jadi akikah. Mau nggak? Jangan dong. Suruh pulangin, Pak. Ini pengalaman saya pribadi. Dari situ kita belajar. Emang bagaimana kong nih? Kita tahu, diajarin ilmu pergigian. Bengkak sama dia. Begini, tahu ilmu. Belajar dari kesalahan. Akhirnya tuker lagi. Bawa kan si Mahir tuh 2 kambing lagi. Udah 5 juta. Masih salah lagi. Suruh tuker. Bawa lagi tuh. Sampai sono. Oh yang ini nih Pak. Yang ini. Oh gak bisa. Yang ini mah kudu nambah. Sesuai banget ya orang. Padahal gedean yang tadi pilihan pertama Pak. Dia tahu kita lagi butuh. Oh emang dasar pedagang sialan banget emang. Berapa gua perlu nambah? Per ekor nambah 1 juta. Cakep banget gua katanya. Gua kirim. Akhirnya mau nggak mau nih gitu daripada gak jadi. Undangan udah kesebar. Beli nambahin 1 juta. Harga hidup 2 ekor kambing 7 juta sih waktu dulu. Lah sekarang rumah akikah 1,5 juta udah jadi mateng lagi. Coba dah, ayo dah kasih saya apa ya istilahnya bisa Ustaz begitu, gitu maksudnya itu kan banyak tuh pamfletnya tuh, ya 1,5 juta siap antar paket akikah mateng 100 porsi. Saya bingung gitu, apa ngerencaknya gitu, ini apa gitu maksudnya. Bukan kita lagi mengecilkan mereka, enggak. Buat saya logika itu enggak masuk. Sesedekah-sedekahnya orang jualan, pasti dia nyari untung dong. Ilok, ya kan gitu bahasanya kan. Ilok dia bikin rumah kayak tapi kagak
Ada untungnya, karyawan mau diumpanin apa? Tuh. Begitu ceritanya. Ini perhatian yang sangat besar buat kita. Pokoknya Ustaz kita beli, yang penting ntar terserah yang jual, itu tanggung jawab yang jual. Oh nggak bisa begitu Pak. Kita ngaji untuk memperbaiki ibadah. Kalau kita udah tahu ilmunya, jangan dikerjain lagi. Yang penting murah Ustaz. Ya terserah dah kalau gitu mah. Begitu. Udah isi ya? Kok nggak ada suaranya? Ini lampu, ini lambat ya? Telat Allah karim. Begitu akikah diperhatiin. Walaupun itu kerjaan sunnah, sayang kalau salah gitu menurut saya. Sayang. Wah musola Baitur Rahman enak. Udah ada tukang potong, tukang beset, tukang masak ada. Suruh semurin bikin sini rumah akikah. Yang jual kambing ada Pak RT. Gak usah jauh-jauh. Jagal potongnya ada nih. Cuma sayang kagak punya golok ya. Asisten. Beli dong. Beli dong gitu biar punya. Apa jadi inventaris musola. Musola belum punya ya? Miskin. Ya Allah. Dari dulu wacananya pengen beli jajan Pak Jenal. Oh belinya Gerinda yang gede. Mahal banget itu. Ya pokoknya gede. Apa aja beli. Alhamdulillah. Musola paling lengkap nih Mang Masjid, terus terang aja. Bagus. Terusin. Tradisi yang bagus. Terusin. Al-amalu bil qadim saleh. Pekerjaan yang sudah lalu bagus. Wal amalu bil jadid aslah. Dan amal yang sekarang harus lebih bagus daripada yang kemarin gitu. Itu kan kaulnya. Usul fikih begitu. Al amalu bil qadim saleh. Wal amalu bil jadid aslah. Begitu kira-kira. Wallahu a'lam bissawab. Summa qala haqiqun bil mar'i an takuna lahu majalis yahru fiha. Tandain sawan gitu. Kalau ingat, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat panjang umur dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Kita beribadah Ramadan, badan kita sehat, puasa kita enak, tarawih kita enak, buka puasa kita enak, duit punya, dan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat dan keinginan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah jami'an nafi'ah bi jahi sayyidina Rasulillah khairul bari wa sahbihi syarru sa'adah al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sallallahu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'an hadza jam'an marhuma wa tafarruqan min hadza tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyyan wa mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ighfir lana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.